Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Nur Adriani di program vaksin di acara Skakes TV. Untuk kali ini kita akan membahas tentang adab berbicara dan adab mendengarkan. Mohon disimak dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari dan kalian mampu menjadi pribadi yang baik yang bisa menjaga lisan dan mampu mendengarkan dengan baik juga. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai adab berbicara dan mendengarkan. Gimana sih pentingnya adab berbicara dan mendengarkan? Mungkin selama ini yang sering kita agak-agak remehkan gitu ya. Apa sih sekedar berbicara, apa sih sekedar mendengarkan gitu. Padahal ada adab-adab yang harus kita gunakan agar silaturahmi kita dengan orang sekitar kita, dengan lingkungan kita menjadi lebih baik. Jadi dalam menjalin hubungan antara umat manusia, antara kita, lingkungan kita itu ada tata keramanya agar kita dapat berjalan dengan rukun dan damai gitu ya. Jadi kehidupan kita akan rukun dan selalu damai. Jadi adab itu berarti sopan santun atau kebiasaan yang penuh hormat. Jadi kadang-kadang adab itu juga sama dengan disebut akhlak gitu ya. Jadi dalam berbicara dengan orang lain kita harus berhati-hati menjaga lisan kita karena dari lisanlah seseorang bisa selamat atau celaka gitu. Jadi kadang-kadang kan ada tuh pepatah yang mengatakan mulutmu harimau gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita harus menjaga lisan kita gitu agar tidak menyinggung orang lain. Ya, jadi kita harus tetap selalu menjaga lisan kita agar dapat berbicara dengan baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi di sini ada beberapa adab dalam berbicara. Yang pertama, berbicara dengan lembut tapi jelas, tidak terlalu tidak berbicara dengan lembut tapi jelas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan gitu ya. Jadi kita itu bicaranya yang normal, yang pada umumnya yang biasa-biasa saja gitu. Tidak teriak-teriak, tidak juga terlalu pelan gitu. Yang normal, yang biasa aja sehingga orang itu paham apa yang kita bicarakan dan paham apa yang kita maksud gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata yang baik. Jadi kalian jangan ketika berbicara, kalian menggunakan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar gitu. Ibu yakin siapapun diri kita, misalnya kita sadar nih, oh diri kita kalau ngomong agak kasar, tapi ketika dikasarin orang pasti tidak suka. Ketika orang lain berbicara tidak baik atau tidak sopan, pasti ngerasa kayak, kok gitu sih ngomongnya nggak sopan banget gitu ya. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat saja. Jadi kalian tidak perlu berbicara hal-hal yang tidak penting gitu. Berusaha untuk selalu berbicara hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Nah, ya. Jadi kita sama-sama belajar, kita selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Jadi dengan berbicara yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, ini penting banget, tidak menghina orang lain. Jadi kita tidak boleh menghina orang lain apalagi fisiknya. Gitu. Karena pasti itu akan sangat-sangat menyakiti hati seseorang tersebut gitu. Gimana kalau kita balik posisinya? Atau mungkin misalnya gini, mungkin kita ngerasa cantik, ngerasa ganteng, ngerasa sudah sempurna sehingga ketika menghina orang itu tidak ada perasaan atau pengertiannya. Ketika orang tersebut marah, kalian bilang, ih baperan banget. Padahal coba kalian balik ketika kalian menjadi dia atau ketika keluarga kalian dihina, gimana perasaan kalian? Gitu. Pasti ada ngerasa kayak kenapa sih dia gitu, jahat banget gitu. Karena ya jadi kita selalu berusaha untuk menjaga lisan kita, tidak menghina orang lain, tidak memandang fisik orang lain. Misalnya kayak bangga atas diri kita gitu. Kita sempurna, kita cantik, kita merasa ganteng gitu sehingga gampang saja lisan kalian mengucapkan hinaan kepada orang lain. Nah, itu sangat-sangat tidak baik ya. Ingat adanya adab dalam berbicara. Kemudian yang kelima, berbicara apa adanya, tidak mengada-ngada atau fitnah. Jadi, jadilah pribadi yang baik. Ketika kalian berbicara, jangan pernah menyampaikan sesuatu hal yang ujungnya akan jatuhnya itu akan menjadi sebuah fitnah gitu. Jadi kalian harus berusaha ketika kalian ditanya orang lain atau kalian ada sesuatu masalah gitu ya untuk menjelaskan kepada orang lain gitu masalah tersebut, jangan mengada-ngada, harus jujur,
harus berbicara apa adanya gitu. Jadi kalian tidak menimbulkan fitnah, karena itu sangat tidak baik. Ketika kalian menjatuhkan seseorang dengan fitnah, pasti ada balasannya yang akan kalian dapatkan gitu. Lagian apa keuntungan kita ketika kita menfitnah orang lain? Gak ada. Justru malah kita yang jadi kepikiran karena sudah berbicara hal yang tidak benar gitu ya. Kemudian yang keenam, tidak membicarakan keburukan orang lain atau gibah. Ya mungkin pada dasarnya, nggak mungkin lah, mungkin saja pada dasarnya setiap orang pernah membicarakan orang lain gitu. Mungkin termasuk ibu gitu. Cuman alangkah lebih baik ketika kita sadar dan ketika kita berusaha terus untuk tidak membicarakan orang lain gitu. Jadi kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ketika kita sadar nih, kenapa saya menceritakan dia? Ya besoknya jangan diceritakan lagi gitu. Jadi kita merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Ketika kita sadar, oh ini tidak baik nih karena kita menceritakan seseorang, ya berarti artinya jangan dilakukan lagi gitu. Berusaha menahan diri untuk tidak menceritakan atau membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain gitu. Kemudian yang ketujuh, apabila sedang bertiga, kalian tidak berbisik berdua dan meninggalkan yang lain. Karena itu sangat-sangat tidak baik dan tidak sopan. Pasti membuat orang yang satunya akan ngerasa seperti tidak dianggap gitu. Pasti rasanya nggak enak, ibu yakin. Semua orang pasti tahu kalau rasanya tidak dianggap, keberadaan kita di suatu lingkungan pasti ngerasanya nggak nyaman dan sangat tidak enak gitu ya. Kemudian yang kedelapan, tidak berbicara tentang hal-hal yang jorok atau tabu gitu. Jadi ketika kalian berkumpul di lingkungan kalian, jangan bahas hal-hal yang tabu atau yang jorok, apalagi umur-umur masih belasan tahun gitu. Nggak, sangat-sangat tidak baik. Jadi perhatikan adab berbicara kalian. Baik ketika anak kecil, terus terhadap orang tua gitu, atau terhadap gurunya, berbicara yang sembarangan atau yang jorok. Nah itu tidak baik ya. Mohon diperhatikan. Kalian harus berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian yang kesembilan, berbicara untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalian selalu berbicara untuk kebaikan saja, berusaha menjadi lebih baik dan berusaha untuk menyerukan atau membicarakan hal-hal kebaikan saja. Kemudian yang ke-10, berbicara sesuai dengan situasi dan keadaan. Makanya kalian ketika berbicara harus paham lingkungan sekitar kalian, harus lebih peka gitu. Oh lingkungannya seperti apa gitu. Oh ini keadaannya lagi bagus nggak moodnya orang-orang sekitar kita. Ketika ada satu orang moodnya lagi tidak bagus kan biasa terlihat tuh. Tapi kalau ketika kalian tidak mengerti suatu situasi dan kemudian kalian bicara sembarangan, mungkin niatnya bercanda, tapi jatuhnya menyinggung perasaan orang lain, nah itu yang berbahaya. Jadi mulai sekarang berusaha untuk menyesuaikan situasi ketika berbicara gitu, sehingga tidak menyebabkan orang lain tersinggung dengan perkataan kita gitu ya. Ini dia, di antara orang yang beriman adalah berbicara dengan baik atau diam. Artinya apa? Ketika kalian tidak mampu untuk berbicara dengan baik, lebih baik diam saja gitu ya nak ya. Kemudian ada adab mendengarkan. Jadi setelah kita tadi bahas tentang adab berbicara, sekarang kita bahas di mana adab mendengarkan gitu. Jadi mendengarkan ini adalah bagian dari komunikasi juga gitu. Jadi di samping kita jadi pembicara yang baik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Jadi dalam komunikasi tentunya ada yang berbicara dan ada juga yang mendengarkan. Kan gak mungkin berbicara semua gitu ya, kan agak susah ya. Jadi pasti ada yang berbicara, ada yang mendengarkan gitu. Oleh karena itu, jika ada orang yang berbicara, kita harus mendengarkan dengan seksama. Kita mendengarkan tiap kata yang diucapkan supaya kita benar-benar mengerti dan memahami apa yang dibicarakannya. Jadi beberapa situasi di mana kita harus memperhatikan yaitu pada saat sedang ikrar, upacara, belajar di kelas gitu ya. Kalau untuk anak-anak sekolah pada umumnya. Kalau untuk anak sekolah pada umumnya itu lebih ke belajar di kelas ya. Kadang kalian adab mendengarkan dan adab berbicaranya mungkin belum terlalu baik. Terkadang beberapa gitu, nggak semuanya. Tapi mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan materi kali ini termasuk anak-anak yang sudah paham atau terus berusaha mempunyai adab berbicara dan mendengarkan yang baik. Gitu. Karena kalau belajar di kelas kan pastinya guru menjelaskan, kemudian siswa mendengarkan. Ketika dikasih kesempatan untuk bertanya dengan baik, dengan
sopan, tidak menyeletuk gitu. Terkadang kan ada beberapa siswa itu mungkin menganggap biasa saja, padahal itu kan termasuk adab yang kurang baik gitu, karena ketika guru menjelaskan ada saja celutukan-celutukan yang mungkin ada yang beberapa kalau misalnya kita lagi lingkungan kita lagi baik-baik aja, celutukannya itu mungkin akan buat kayak semacam lucu gitu. Tapi terkadang ada juga celutukan yang celutukannya itu yang membuat suasana kelas justru jadi tidak nyaman gitu. Mungkin celutukannya agak kurang sopan gitu ya. Jadi bisa untuk kalian perhatikan ketika kalian berbicara atau menyeletuk ketika guru menjelaskan, mungkin bisa dihilangkan gitu ya Nak ya. Oke. Jadi adab mendengarkan itu satu, mendengarkan dengan penuh perhatian gitu. Jadi kalian mendengarkannya serius, mendengarkannya dengan seksama gitu. Ketika guru menjelaskan, ketika teman berbicara atau mungkin sama orang tua, sama lingkungan kalian, sama teman-teman kalian gitu. Karena pasti kurang nyaman rasanya kalau misalnya kita berbicara kemudian orang lain tidak fokus pada kita, ya kan? Pasti semua orang pernah merasakan seperti itu. Ketika berbicara dan tidak ada yang hiraukan, pasti rasanya kayak nggak suka, nggak nyaman gitu, marah gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi orang yang Kemudian yang kedua, tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara atau orang lain yang mendengarkan. Jadi kalian tetap fokus gitu. Jangan ganggu konsentrasi orang yang sedang berbicara gitu Nak ya. Jadi kalian harus tetap fokus mendengarkan gitu. Kemudian selanjutnya menatap orang yang berbicara. Jadi jika bisa berusahalah untuk menatap orang yang sedang berbicara dengan kalian gitu. Jangan kalian tidak hiraukan atau melakukan hal-hal lain gitu yang sekiranya orang yang berbicara ini jadi memikirkan kayak kalian tidak mau mendengarkan mereka berbicara gitu. Itulah pentingnya rasa saling hormat menghormati ya. Kemudian selanjutnya tidak menyela atau memotong pembicaraan. Nah, ini yang paling penting. Karena ini sangat-sangat termasuk sopan santun, adab, akhlak gitu ya. Tidak menyela atau memotong pembicaraan. Karena kalau misalnya kalian memotong atau menyela pembicaraan orang lain, itu artinya kalian sangat-sangat tidak sopan gitu. Tidak baik gitu ya. Jadi kalian harus paham. Tunggu selesai pembicaraannya selesai, baru kalian bisa memotong atau mungkin kalian diberi kesempatan untuk berbicara. Nah ya. Ini dia, jika kalian tidak bisa menjadi seorang alim yang berbicara baik, jadilah kalian pendengar yang baik gitu. Setidaknya kalian bisa jadi pendengar yang baik. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan setiap harinya kalian mampu untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kalian bisa lebih memperhatikan tentang adab kalian, tentang adab berbicara, adab mendengarkan gitu Nak ya. Dan mampu untuk selalu menjaga lisan kalian sehingga hubungan silaturahmi kalian dengan lingkungan kalian, lingkungan teman, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah akan selalu baik-baik saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.